Ikut tak? Kayaknya tidur dia. Sudah ngantuk jalan. Masih ngantar surat. Jadi kak gitu nih puasa Senin Kamis. Lepaskan ini. Lepaskan. Hai guys, ini persiapan untuk aksi guys. Oh. Persiapan untuk aksi guys ini guys. Aksi ke Polda Sumatera Selatan. Persiapan aksi ke Kapolda Sumatera Selatan. Sudah diproses sama dia. Untuk proses yang pengaduan ke Kejaksaan Tinggi sudah dilimpahkan ke Oh. Inspektorat. Tampang-tampang aktivis lahat yang tidak berpuasa. Kades ditutup. Ya, itulah permainan Inspektorat. Masuk. Ini kan permainan mereka. Dengan alasan bahwa kita tidak bisa menghadirkan saksi, ya bukan kewajiban kita dalam rangka penyidikan menghadirkan saksi. Cuma biarlah dulu, lagi ada momentumnya. Aku lagi nyiapkan ini, nyiapkan apa namanya dokumen. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aizat. Adapun hari ini, acara kita hari ini yang paling utama adalah acara silaturahim. Silaturahim, acara kasih sayang untuk membahas kegiatan kita. Kawan-kawan perjuangan kita sampaikan. Di sini kita berjuang untuk Kabupaten Lahat. Jadi walaupun bendera kita berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Apa itu? Kontrol terhadap kinerja pemerintah untuk kebaikan pemerintah dan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kawan-kawan yang saya hormati, saya ada, insya Allah kita ada agenda untuk demo di Palembang 3 hari berturut-turut. Pertama kita demo di Polda hari Selasa insya Allah, dan hari Rabu kita akan demo di Kejati, dan hari Kamisnya di Dinas Pendidikan. Memang dalam pemberitahuan di Polda untuk aksi demo memang itu pakai bendera kita, legalitas. Namun kita mengimbau pada kawan-kawan untuk saling menguatkan. Kalau bisa kita sekali aksi itu bisa gimana ya, lebih besar, tidak berjalan, istilah bahasa kerennya stagnan. Jadi pertama menyampaikan pada kawan bahwa agenda kita ada agenda demo di Polda. Saya berharap pada kawan untuk berpartisipasi dan bergabung, atau memberikan kritik atau saran atau macam-macam lah untuk kebaikan dan untuk kesempurnaan aksi kita nanti. Kedua, di luar itu ada lagi tambahan kedua yang berkaitan dengan Kabupaten Lahat, terutama di pasar PTN. Alhamdulillah pasar PTN hasil saya sidang di BPSK itu sudah diputuskan bahwa pasum itu untuk dikembalikan ke fungsi semula sesuai dengan city plan. Yang jelas di pasar PTN itu terlalu banyak pidana-pidana yang pelanggaran hukum sudah berjalan di sana. Namun aparat baik pemerintah mungkin tidak
tahu atau tutup mata. Inilah tugas kita untuk memberitahu atau menyuarakan atau menggerakkan. Kenapa? Karena pasar itu milik rakyat, milik pemerintah. Karena pasar itu terutama di PTN sentral, tempat perputaran ekonomi di Kabupaten Lahat. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, berdasarkan data-data saya dapat, putusan BPSK juga, bahwa pasung atau parkir sesuai dengan stempel, sesuai dengan keterangan dari dinas perizinan tidak ada izin, dan sesuai dengan keterangan dari PU parkir, yang bawa stempel itu sudah baku, tidak boleh diganggu-ganggu. Tahu-tahu apa terjadi? Mereka dengan beraninya membangun langsung, seolah-olah lembaga tidak ada lahan, seolah-olah media tidak ada lahan. Kawan, saya tahu siapa Baha. Dia bersyukurlah di sini sudah banyak nampak rezeki, dengan bermodalkan badan dapat rezeki, modal dipinjam ke Kongo, material diutangi oleh Aling, sudah tuh dengan si Akai material, uang semuanya Bang juga modali. Bersyukur dia dapat banyak peluang sini, tapi jangan merusak. Nah, jadi saya berharap pada kawan-kawan untuk mengelola pasar itu banyak syaratnya. Pertama, punya legal standing dulu, perusahaan juga, dan izin juga. Nah, saya berharap kawan-kawan atau pribumi ini yang mengelola mungkin bisa memakai sistem swakelola, undang-undang LKPP pasal 4 bisa, lembaga bisa, atau koperasi lembaga itu bisa, atau pakai lelang terbuka. Mau kalau pelingkung silakan, lobby silakan, namun ikuti aturan. Tapi tahu-tahu ada yang mengaku pemilik pasar, di mana dasarnya? Jadi alhamdulillah kawan-kawan seperjuangan, kawan media di Lahat dan lembaga, PTM itu milik kita, milik Kabupaten Lahat dan milik rakyat. Saya berharap, ayo kalau mau kita bersama, ini kan sudah menang nih BPSK, tinggal ada waktu untuk mereka melakukan banding di pengadilan negeri. Insya Allah 90% tidak akan menang, insya Allah. Namun kemenang ini mau diapakan gitu? Alhamdulillah saya berjuang sudah menang. Nah, kemenangannya harus diapakan? Itu ada di, tolong pendapat kawan-kawan, apa langkah selanjutnya? Apakah kita menyuruh pemerintah yang mengelola? Apakah di pihak ketiga kan kita selaku undang-undang LKPP pasal 4 bahwa Ormas berhak mengelola, tetap membayar royalti, tetap mengikuti aturan prosedur, atau gimana? Atau kita menonton saja, membiarkan kebatilan di daerah kita, seolah kita ini yang ngaku-ngaku aktivis, ngaku-ngaku kontrol, seperti dipecundang di daerah kita sendiri. Malu. Ini di kota, kalau terjadi di daerah oke lah, ini di kota. Makanya saya berjuang di sini sendirian, mati-matian. Kenapa? Di depan muka saya. Kalau bukan di depan muka saya, kalau bukan di kabupaten saya tutup mata. Capek saya urusan terus. Tapi ini terang-terangan di depan. Kemana kita? Jangan ngaku-ngaku pengelola, ngaku-ngaku kontrol terhadap pemerintah. Nah, jadi di sini saya lemparkan problem ini kepada kawan-kawan, materi ini. Saya minta pendapatnya, sarannya, kira-kira langkah nanti akan kita bahas. Terus yang ketiga tadi ada masukan juga mengenai bagaimana kita menyikapi persoalan yang sudah mencuat nih hangat mengenai perpustakaan. Jadi statement perpustakaan ini ya analisa saya pertimbangan pribadi agak meragukan ke depan akan muncul tersangka secara pribadi. Maka dari itu kita perlu mengawal bahwa kita apresiasi langkah kejaksaan sudah melakukan proses. Nah, cuma jangan sampai endingnya redup sehingga menimbulkan orang berani untuk melakukan kesalahan dan sebagainya. Terus yang keempat tadi kita ada masukan dari Kando apa Dindo kita ini
bagaimana kita membangun kebersamaan ini untuk saling support terhadap perkara-perkara yang ditampilkan oleh satu lembaga yang lain support untuk memberikan dukungan. Jadi kita memang hari ini kita melaksanakan rembu ini mungkin lanjutan dari yang pertama, supaya kita lebih bisa terarah apa sih konsep yang perlu kita bangun, yang mana caranya. Jadi mungkin yang pertama tadi masalah aksi kita sudah clear ya, sudah clear. Tinggal lagi kita di akhirnya. Terus masalah pasar juga bisa dikatakan sosialisasinya sudah. Tinggal lagi kita ini. Nah, kita coba menyikapi persoalan perpustakaan. Nah, jadi kita pengen membuat kesimpulan supaya kesimpulan kita terhadap musyawarah kita ini apa poinnya yang bisa kita lahirkan. Nah, yang pertama untuk aksi, kesimpulannya tadi lagi kita mencantumkan saran dari kawan-kawan terhadap LP yang akan dibuat, itu kita ikut sertakan sebagai turut mendukung atau turut melaporkan bahasanya ya. Ya, turut melaporkan di situ kan, turut melaporkan dari mungkin sudah setuju ya. Oke, nanti kita input. Nah, terus mungkin yang untuk perpustakaan silakan Mas Riono. Apa perpustakaan ini langkah seperti wacana dibuka? Apakah kita buat surat dukungan sama seperti ini, kita dukungan bersama, kita sampaikan, bisa kita sampaikan pada session di Palembang melalui Kejati bisa gitu kan. Nah, terus kita juga ya langkah kita sepakati membuat karangan bunga. Kan kalau dituangkan dengan itu kita punya kewajiban. Walaupun kita kata duit berutang. Nah, gitu kan supaya penegak hukum ini tidak ragu gitu kan. Karena penegak hukum ini kan mau tidak mau ada pressure politik juga di dalam itu. Silakan Kak Saryono untuk membangun. Jadi untuk perpustakaan itu supaya kita bersepakat, yang pertama kita kan mendukung dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lahat yang sudah memproses kinerjanya, yang sudah memproses penyidikan, mungkin sampai ke penyelidikan sudah jalan kan. Nah, namun kalau tidak kita dorong dan didukung dengan dipiralkan sampai kita orasikan itu di Kejati misalnya kan, karena jalurnya Kejati, otomatis yang tadi dugaan kita ke depannya secara fakta tidak akan ada yang tersangka. Nah, dengan adanya hal tersebut bisa berbalik. Nah, bahaya viral katanya kan begitu kan. Nah, jadi itu salah satu kesepakatan kita pada hari ini juga untuk perpustakaan, bahwa kita bersama-sama dengan tertulis menyatakan mendukung dan mensupport Kejaksaan Negeri Lahat agar menetapkan tersangka. Karena itu fiktifnya itu yang tidak bisa kita toleran lagi, yang fiktifnya itu. Kalau korupsi oke lah, masih ada pengampunan Pak Epran ya. Tapi kalau yang fiktif di zaman sekarang ini ya sudah itu sepakat itu saja satu. Tanda tangan ditempel ya. Nah, jadi kita per item ya, kita bahas ya. Perpustakaan. Ini Pak Epran ya. Ya, Epran itu. Jadi untuk perpustakaan ini yang pertama kita sepakat untuk secara bersama-sama membuat surat dukungan. Ya, surat dukungan. Yang kedua karangan bunga setuju dah? Setuju. Setuju. Ya, oke. Jadi untuk perpustakaan sudah clear, tinggal lagi kita mana mekanisme penyampaian surat itu. Seperti kita kan rame-rame ke sana. Ya. Oke. Sekarang silakan kalau ada agenda lain, artinya untuk perpustakaan, untuk aksi, untuk pasar PTM kan baru 3 agenda. Kalau ada yang lain silakan. Rata. Pak Hermidi. Hermidi. Silakan. Hermidi. Ayo. Atau yang punya Itu Pak Doni. Ya ini kalau kita lah tua.